dance with, and I'll sing to you a symphony. Won't you kiss me? Set me up, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Dengan saya Albert, dengan NIM 8040-200246. Saya Isti dengan NIM 8040200108. Saya Valencia dengan NIM 80402044. Saya Cynthia Lorenza dengan NIM 8040200362. Di sini kami akan menampilkan tugas video pendidikan Pancasila kami yang diberikan oleh Bapak Dedi Syaputra. Di sini kami akan membahas materi mengenai korupsi dengan judul Mengapa Korupsi di Indonesia Sulit Diberantas. Mari kita simak video selengkapnya. Pengertian korupsi, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kata korupsi? Ya, benar sekali. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus, yang berarti kebusukan, keburukan, kebijakan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dengan cara penyuapan, manipulasi, dan perbuatan-perbuatan lain yang melawan hukum, yang dapat merugikan keuangan negara, menciptakan kemiskinan, merugikan kesejahteraan, merugikan kepentingan rakyat atau kepentingan umum, bahkan dapat mengubur masa depan bangsa. Dana korupsi digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam golongan tindak pidana khusus, sehingga memerlukan langkah-langkah yang khusus untuk memberantasnya. Mencermati maraknya korupsi di tanah air, rasa-rasanya Indonesia perlu introspeksi diri, ada masalah apa sehingga korupsi tak kunjung berakhir. Jenis korupsi, sebelum membahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan bahwa korupsi sendiri terdapat berbagai macam jenisnya, yaitu 1. Korupsi uang negara, yaitu jenis korupsi yang mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Yang kedua, korupsi suap menyuap, yaitu jenis korupsi berupa tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Korupsi tindakan pemerasan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. 4. Korupsi penggelapan jabatan, yaitu jenis korupsi yang dapat diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan, seperti tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya, melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Yang kelima, korupsi gratifikasi, yaitu korupsi yang dilakukan dengan melakukan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Yang keenam, korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.
Jika ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender, maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini telah diatur dalam pasal 12 huruf I Undang-Undang PTPK. Setelah kita mengetahui jenis-jenis korupsi, kira-kira apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi? Mengutip dari Jurnal Keadilan Progresif Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, penyebab korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni penyebab internal dan penyebab eksternal. Berikut penjelasan selengkapnya. Pertama, faktor internal. Faktor internal penyebab terjadinya korupsi mencakup kualitas moral dan integritas individu. Faktor internal dapat berupa, pertama, sifat tamak atau rakus. Korupsi dapat terjadi karena adanya sifat tamak yang ada dalam diri manusia, yang memiliki hasrat untuk memperkaya diri dengan memiliki barang-barang mahal atau branded. Padahal, mereka yang melakukan korupsi merupakan orang-orang yang berkecukupan dan telah sanggup memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kedua, moral yang kurang kuat. Orang-orang yang moralnya kurang kuat akan mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi. Godaan bisa datang dari berbagai pengaruh di sekelilingnya, seperti godaan dari atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberikan kesempatan. Dan yang ketiga, gaya hidup konsumtif. Gaya hidup di kota besar mendorong seseorang untuk berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai akan menciptakan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak korupsi. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor eksternal yang menjadi penyebab korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, sistem hukum Indonesia untuk memberantas korupsi masih sangat lemah. Hukum tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar. Aparat mudah disogok sehingga pelanggaran sangat mudah dilakukan oleh masyarakat. Kedua, monopoli kekuasaan merupakan sumber korupsi karena tidak adanya kontrol oleh lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat. Faktor yang sangat dekat dengan terjadinya korupsi adalah budaya penyalahgunaan wewenang yang berlebihan, dan dalam hal ini menyebabkan terjadinya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih sangat tinggi dan tidak adanya sistem kontrol yang baik, menyebabkan masyarakat menganggap bahwa korupsi merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi. Dan yang ketiga, lingkungan sosial yang juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Korupsi merupakan budaya dari pejabat lokal dan adanya tradisi memberi yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah kita mengetahui berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, lalu seberapa besar sih tingkat korupsi di Indonesia? Tingkat korupsi di Indonesia. Transparency International Indonesia atau TII mengumumkan hasil penelitian mereka tentang Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia. Peneliti Transparency International Indonesia atau TII, Wawan Heri Suyatmiko, dalam perilisan Indeks Persepsi Korupsi TII di Squeeze Center, Jalan Sudirman, Jakarta pada hari Kamis 23 Januari 2020 mengatakan bahwa pada tahun 2019, IPK Indonesia naik 2 poin, dari 38 menjadi 40, dan rankingnya juga naik dari 89 menjadi 85. Wawan menerangkan, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia ini berada di peringkat 4 di antara negara-negara di Asia Tenggara, di mana peringkat pertama ditempati oleh Singapura dengan 85 poin, peringkat kedua ditempati oleh Brunei Darussalam dengan 60 poin dan peringkat ketiga ditempati oleh Malaysia dengan 53 poin. Wawan mengatakan kenaikan poin kali ini adalah yang tertinggi selama pemerintahan Presiden Jokowi karena langsung melompat 2 poin, sedangkan tahun-tahun sebelumnya sempat stagnan dan hanya naik 1 poin saja. Sangat miris bukan? Indonesia berada di peringkat keempat di antara negara-negara di Asia Tenggara dalam konteks korupsi. Jika hal ini terus menjadi budaya atau kebiasaan yang berkembang dalam jiwa masyarakat, terutama pada para pemimpin yang cerdas, lalu
Kapankah Indonesia akan menjadi negara yang maju? Berbagai cara telah dilakukan untuk mengatasi terjadinya korupsi di Indonesia. Lalu, mengapa korupsi di Indonesia sulit diberantas? Menurut Deputi Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Rizal Yanuar, ada beberapa hal yang membuat korupsi sulit dihilangkan di Indonesia. 1. Korupsi adalah kejahatan yang terorganisir dan melibatkan aparat. Lalu, Wisral menjelaskan, korupsi merupakan rantai kejahatan yang panjang. Akibatnya, sulit untuk mencari alat bukti guna mengusut atau menuntaskan kasus korupsi. Selain itu, tempat dan lokasi kejadian dalam kasus korupsi terkadang bersifat lintas negara, apalagi alat atau sarana kejahatan semakin canggih. Di internet saja ada jasa membuka rekening dengan biaya 10 juta rupiah untuk namanya dipalsukan. Dengan rekening-rekening ini bisa dilakukan pencucian uang. Kedua, adanya persepsi dari masyarakat Indonesia dalam memandang korupsi. Saat ini, korupsi di Indonesia dipandang sebagai kebiasaan. Kasus korupsi di Indonesia sangat sulit untuk diungkap karena kasus korupsi itu terkadang melibatkan banyak pihak. Dan akhirnya korupsi di Indonesia juga sulit diberantas karena korupsi dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, sehingga mereka melakukan segala cara agar dapat melakukan korupsi untuk kepentingan pribadi dengan cara yang rapi, bahkan mengusahakan tidak ada jejak bahwa ia telah melakukan korupsi. Dampak negatif korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan tindakan yang sangat banyak memiliki dampak negatif bagi negara Indonesia. Korupsi memiliki dampak hebat, utamanya terhadap ekonomi. Menurut para ahli, diringkas beberapa poin bahwa korupsi menyebabkan 6 hal sebagai berikut. Yang pertama, investasi menjadi rendah, terutama investasi langsung dari luar negeri. Yang kedua, mengurangi pertumbuhan ekonomi. Ketiga, mengubah komposisi belanja pemerintah menjadi tidak produktif. Yang keempat, ketidaksamaan dan kemiskinan menjadi lebih besar. Yang kelima, mengurangi efisiensi bantuan. Yang keenam, menyebabkan negara menjadi krisis. Korupsi juga melanggar dan mengganggu hak asasi manusia, khususnya hak yang harus dimiliki oleh seorang anak. ICHRP dan Transparansi Internasional mencatat bahwa korupsi berdampak pada terlanggarnya hak anak untuk hidup, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dalam perspektif ekonomi politik, korupsi merupakan kejahatan yang secara langsung menggerogoti sendi-sendi bangunan ekonomi dan politik suatu bangsa, dan korupsi juga dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Solusi mengurangi korupsi di Indonesia. Melihat berbagai macam dampak buruk yang disebabkan oleh terjadinya korupsi, untuk itu, kami sangat mengharapkan Indonesia dapat sesegera mungkin memberantasnya. Walaupun hal ini sangat sulit diberantas, namun, besar harapan kami agar Indonesia dapat memberantas korupsi dan kemudian menjadi negara maju, bukan hanya menjadi negara berkembang. Berikut adalah beberapa saran dan solusi untuk mengatasi korupsi yang bisa dijadikan acuan. Yang pertama, membangun kompetensi, profesionalitas, dan integritas dari pejabat negara untuk tegas menolak korupsi dan memberikan pelayanan yang maksimal. Kedua, merevisikan undang-undang dengan sanksi hukuman yang lebih berat bagi penyelenggara negara yang terlibat dengan korupsi. Yang ketiga, mengintensifkan sosialisasi dan pelatihan bagi penjabat negara untuk meningkatkan kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam memimpin, mengelola, dan melaksanakan tugas jabatannya. Keempat, menutup celah-celah dalam undang-undang korupsi. Kelima, peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi melalui sosialisasi dan pendidikan. Yang keenam, pencatatan ulang aset atau pendataan ulang aset yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh penjabat-penjabat negara. Yang ketujuh, mengefektifkan atau menguatkan fungsi monitoring dan supervisi terhadap lembaga penegak hukum lain dalam penanganan kasus korupsi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak Dedi yang telah setia menonton video pembelajaran kami hingga akhir. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan dapat berguna bagi penonton.
Dan semoga materi yang kami sampaikan ini juga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai korupsi di Indonesia. Sebelum mengakhiri presentasi ini, kami memiliki sebuah pantun. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.